buat satu kondisi objektif dari keadaan rempang galang di Batam. Saya ingin bacakan satu ayat yang patut untuk dimengerti oleh semua. Surat Ali Imran ayatnya 159. Engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekitar. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Ayat ini objektif untuk kedua belah pihak, pemerintah dan rakyat. Pemerintah dan rakyat adalah dua unsur penting tentang negara. Tidak bisa disebut negara kalau tidak ada dua unsur ini. Negara ada 3 atau 4 unsur. Ada yang 3, ada yang 4. Tergantung dia mendefinisikannya. Saya milih 4. Pertama, negara itu adanya rakyat. 2, pemerintah. 3, wilayah. Yang keempat, hukum yang berlaku. Maka saya membuat elemen negara itu menyadarinya ada 4. Mahfud MD beberkan duduk perkara konflik Pulau Rempang, yang demo orang luar. Mahfud MD menjelaskan duduk perkara sengketa lahan antara BP Batam dan warga di Pulau Rempang, Kota Batam. Pada tahun 2001, pemerintah membuat pengumuman, ini 2001 ya, membuat pengumuman, 2002 juga diumumkan, siapa yang mau berinvestasi di pulau-pulau terluar, pulau yang kecil-kecil, jelas Mahfud. Hal itu dijabarkan Mahfud dalam acara ngaji politik kebangsaan Menko Polhukam RI bersama pengasuh Pondok Pesantren sewilayah Mataraman, Jawa Timur, di Pondok Pesantren Mojosari, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Jumat, tanggal 15 September tahun 2023, sore. Mulanya, kata Mahfud, tidak ada investor yang melirik tawaran pemerintah tersebut, hingga akhirnya ada pihak swasta yang berminat berinvestasi, yakni PT Makmur Elok Graha yang berencana membangun kawasan Rempang Eco City. Tahun 2004 ada pengembang yang mau mengeluarkan uang 381 triliun rupiah. Di tahun 2004, kontrak dengan pemerintah daerah, selesai, kelar, bebernya. Namun rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City itu tak langsung digarap di tahun itu juga. Setelah itu, pemerintah daerah setempat malah mempersilahkan pengembang-pengembang baru masuk ke Pulau Rempang. Ketika tanah yang sudah dikontrak, PT Makmur Elok Graha, ini tidak diurus. Masuk pengembang-pengembang baru diberi izin oleh gubernur dan wali kota. Padahal ini sudah milik orang, ujar Mahfud. Sekarang, PT Makmur Elok Graha, sudah kembali. Ini dikosongkan, itu yang terjadi keributan sekarang ini, lanjut Mahfud MD. Mahfud menturkan, sebenarnya warga lokal Pulau Rempang tak mempermasalahkan rencana pembangunan kawasan Rempang Eco City. Adapun yang menolak rencana pembangunan, kata Mahfud, merupakan orang luar Pulau Rempang. Yang ribut siapa? Bukan orang Rempangnya, sebutnya. Orang Rempang itu di sebuah pulau terpencil tidak ada kehidupan ekonomi oleh pemerintah diganti satu orang diberi tanah 500 meter persegi. Ditambah rumah ukuran 45. Ditambah uang tunggu selama rumah dibangun 1,2 juta rupiah, ditambah uang sewa rumah sebelum rumahnya jadi 1,2 juta rupiah, itu penduduknya dapat, terima, yang dari luar ini yang demo-demo, pungkas Mahfud. Pesan moral saya, dalami surat Ali Imran ayat 159, pakai konsep musyawarah, pakai sila keempat dari Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini sila keempat. Tolong pemerintah pakai ini dan rakyat mendukungnya karena pemerintahnya benar. Rakyat boleh melawan kalau pemerintahnya nggak benar. Jadi tolong jangan mau enaknya aja. Rakyat suruh tidak boleh melawan, tapi pemerintah menindas. Tidak boleh begitu. Topol kamu.